Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berkumati sholah, berkumati sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'a raki'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aqimis sholata wadduluki syamsi illa gosaki layli wal qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mushhada. Wasiyabaka fatahhir waruzza fahzur. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sholat gerhana dilaksanakan ketika datangnya gerhana bulan dan gerhana matahari. Sholat gerhana bulan suaranya dijaharkan, dan ketika sholat gerhana matahari suaranya tidak dijaharkan. Sholat gerhana dilaksanakan 2 rakaat dan 4 kali ruku, dan disunahkan membaca surat-surat yang panjang.
Dan setelah sholat gerhana adanya 2 kali khutbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sholat gerhana sama sepertinya sholat fardu. Akan tetapi dalam sholat gerhana ada 2 kali ruku dalam 1 rakaat dan tidak ada yang membedakan dalam segi bacaan. Sholat tahajud dilaksanakan ketika malam hari, ketika tengah malam. Saya biasanya menggunakan yang 11 rakaat. Dalam 11 rakaat itu terbagi-bagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada 4 rakaat, yang kedua 4 rakaat, dan yang ketiga 3 rakaat. Yang pertama 4 rakaat itu dilaksanakan dengan 1 at-tahiyat, dan yang kedua 4 rakaat juga dilaksanakan dengan 1 at-tahiyat, dan yang ketiga disebut sholat witir, itu 3 rakaat dan 1 at-tahiyat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Id adalah sholat yang dilaksanakan pada hari besar umat Islam, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan pada hari raya Idul Adha. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta naurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqqu wa da'kul haqqu walikaukal haqqun wa qaukal haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sa'tu haqqun. Allahumma ghfir lahu wa fihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir laha warhamha wa afihi wa'fu anha. Allahumma inna duha ukawal baha ukawal jamal la jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama fa anzihu wa in kana fil ardi fa akhriju wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas solihin. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la alamu wa anta lamul ghuyub.
Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dinni wa ma'shi wa akibatu amri faqdirhu li wa yassirhu lil summa barik lil fihi wa in kunta ta'lamu anna hadza syarul li fid dinni wa ma'shi wa akibati amri fasirfu anil fasir finni fasrifni anhu wa qadir liyal khairu khaisu kana summa irdini bi. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashian wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan sholihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka al-afwa wal afiyata wa nas'aluka tamamal afiyati wa nas'aluka syukra alal afiyati an nas'aluka al-ginna annin nasi. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamanna wa qiyamanna wa ta'khusyu'ana wa tadahru anna wa ta'abadunna wa tamim taksiranna ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Ar-Rahmanir Rahimin. Wassalallahu ala khaira khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'inna walhamdulillahi rabbil alamin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi lan nabiyya ba'da amma ba'du. Shalawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, merubah kita dari zaman kezoliman menuju zaman yang penuh dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan kita doakan tabi'in-tabi'itnya semoga diberi tempat yang begitu mulia di akhirat sana. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saat ini sedang berada di bulan puasa, di bulan Ramadan, sedang menjalankan ibadah puasa, atau bisa disebut dengan saum. Sesuai dengan ayat Al-Quran, fil ayatil Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, takwa adalah bentuk manifestasi dari keberhasilan puasa, di mana ketika ketakwaan kita meningkat, yang sebelumnya di angka 1 misalkan, setelah berpuasa kita memiliki ketakwaan yang meningkat di angka 10. Berarti bentuk manifestasinya kita sukses dalam berpuasa ini. Kita analogikan kepada seekor hewan, bisa disebut hewan itu ulat ya. Nah, ulat itu mengalami metamorfosis agar menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Nah, metamorfosis itu ulat menjadi kepompong. Ketika menjadi ulat, seekor ulat memakan daun, tanaman. Nah, dia berpuasa, bermetamorfosis menjadi kepompong.
ketika dia menjadi kepompong, dia tidak makan. Dia menahan laparnya, dan setelah berubah menjadi kupu-kupu yang asalnya itu kepompong, kita bisa lihat bahwa ulat saja berpuasa menjadi lebih indah gitu. Yang asalnya ulat, hewan yang menjijikkan, menjadi hewan yang begitu indah yang kita sukai di dunia ini, yaitu kupu-kupu. Tapi beda hal lainnya dengan ular. Metamorfosis ular itu berbeda dengan metamorfosis ulat. Karena ulat itu berubah menjadi yang lebih baik, yaitu kupu-kupu, akan tetapi ular tetap saja. Maksudnya, ular itu ketika pergantian kulit, dia tetap menjadi ular. Dan wujud dia tetap menjadi ular. Jadi bisa diambil hikmahnya, esensinya kita bisa ambil bahwasanya kita sebagai manusia harus seperti ulat. Kita berpuasa seperti ulat, dan setelah berpuasa kita menjadi indah. Peningkatan kita menjadi ke hal yang lebih positif. Jangan seperti ular. Ketika ular itu berganti kulit, dia tetap menjadi ular yang sebelumnya. Kita di bulan puasa ini dituntut untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan takwa kita. Agar apa? Agar di bulan Ramadan ini kita diberi penuh rahmat dan berkah. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan dimana penuh keberkahan, dan hanya satu tahun satu kali. Belum tentu kita melaksanakan Ramadan tahun ini bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Barakallahu walakum. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk hidup, spesifiknya itu manusia, bahwasanya di muka bumi ini kita tidak hanya sekedar hidup. Kita diamanahi oleh Tuhan kita untuk beribadah, untuk sujud kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Selain kita melaksanakan hablum minallah, jelas kita harus melaksanakan hablum minannas, yaitu hubungan sama manusia. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita implementasikan hadis tersebut dalam kehidupan realita kita. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Mari kita bantu saudara kita, saudara muslim kita di luar sana yang masih membutuhkan tenaga, baik bentuk materi dari kita. Karena dalam ayat Al-Quran pun jelaskan, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Kita diwajibkan untuk berzakat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin khutbah yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir bisa diambil kesimpulannya masing-masing. Semoga menjadi berkah di Jumat ini. Tidak lupa, saya manusia masih banyak salah, dan kesalahan itu datang dari saya, dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di masa pandemi ini saudara-saudara sekalian diberi kesehatan yang lebih, rezeki yang cukup, dan ketakwaan yang meningkat setelah bulan Ramadan. Dicukupkan sekian, ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.